Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya Eka Yunita dari SDN 02010. Saya Fatur Rahman Imran dari SMA Negeri 3 Muara Muntai. Saya Arifudin dari SD 020 Luajana. Saya Verna dari SD Negeri 005 Morakaman. Kami akan melakukan proses coaching untuk tugas demonstrasi konstekstual modul 2.3. Selamat Selamat menyaksikan. menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fatur, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Pak Arif gimana kabarnya ini, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat juga nih Pak Fatur. Alhamdulillah, Pak. Oh ya, Pak. Mengenai peningkatan keterampilan coaching, Pak. Ingin saya membantu Bapak dalam mengembangkan kompetensi coaching. Nah, yang bagian mana itu, Pak? Yang ingin saya bantu? Terima kasih Bapak. Saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan kompetensi inti coaching Pak. Oke, baik, Pak. Kompetensi inti coaching kan ada tiga, Pak. Ada presence, ada mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan. Nah, kira-kira nih, Pak, bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Eh, saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya dalam mendengar aktif Pak. Oke, siap-siap, Pak, siap. Nah, menurut Bapak, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Pak? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan Hmm, meningkatkan keterampilan ini, hmm, saya yakin bisa lebih baik dalam menghargai pendapat murid hmm. dan dapat menerima segala bentuk informasi dari lawan bicara saya, Pak. Oke, oke, mantap, Pak, mantap. Oke, nah kira-kira apa harapan Bapak nih dari observasi yang yang akan kita lakukan? Saya berharap observasi ini memberi umpan balik yang membangun untuk Hmm, membantu perkembangan saya, Pak, khususnya ya, dalam mendengarkan harapan saya itu, Pak. oke, itu harapan Bapak ya, bagus sekali Pak. Oke, baik kalau begitu Pak, pra observasi sudah kita lakukan. Kapan nih kira-kira kita melakukan observasinya Pak? Rencana sekarang, Pak, dengan buffet, karena saya dengar-dengar buffet lagi ada masalah dan ingin bercerita kepada saya, Pak. Oh, oh ya, 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 begitu ya Pak ya. Baik kalau begitu Pak, mungkin kita bisa panggil langsung Ibu P-nya. Silahkan Pak, langsung saja kalau begitu. Baik, Pak, terima kasih. Saya coba menghadap ke mencari buffet dulu. Ya, silahkan Pak, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Gimana kabar hari ini, buffet? Alhamdulillah Pak. Baik Pak. Bagaimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah baik juga, Bu. Ah, Ibu saya dengar mau menyampaikan sesuatu ya. Mau mencerita apa itu, Bu? Oh iya nih Pak, saya ingin cerita permasalahan saya Pak. Ah, apa itu permasalahan Ibu ya? Kalau boleh saya tahu. Baik Pak, jadi begini Pak, kemarin saya cerita-cerita gitu ya dengan rekan-rekan guru lain dan mencoba begitu mengajak atau menyarankan mereka eh, untuk mengikuti berbagai macam pelatihan. Maksudnya ya itu tadi untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru, khususnya program guru penggerak. Namun mereka sepertinya tidak ingin gitu ya Pak mengikuti apa yang saya sarankan. Kata mereka gini, ngapain gitu ya, capek-capek ikut gitu. Nah, dari jawaban mereka ini Pak, saya tahu bahwa eh, mereka sudah berada di situasi yang apa ya, yang nyaman begitu
dan tidak ingin mengikuti apa ya, macam-macam pelatihan. Nah, padahal kebanyakan yang saya ajak adalah guru-guru muda, Pak. Oh, seperti itu ya. Mereka tidak mau ikut berbagai macam pelatihan ya. Jadi kira-kira Ibu ingin memperoleh apa dari percakapan ini? Saya ini pengen memotivasi mereka gitu loh, Pak. Agar mereka mau mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka sebagai guru. Begitu, Pak. Baik Bu, Ibu ingin memotivasi. Kira-kira menurut Ibu keadaan ideal yang Ibu inginkan seperti apa? Saya ingin lebih fokus, maksud saya ingin lebih bagus lagi gitu loh Pak, dalam memotivasi mereka. Sehingga 2 atau 3 orang saja yang mau mengikuti pelatihan. Sudah cukup baik sih menurut saya Pak. Baik Bu, berarti Ibu ingin lebih baik lagi dalam memotivasi. Menurut Ibu, memotivasi yang seperti apa yang Ibu katakan baiknya? Menurut saya, memotivasi yang baik adalah eh, motivasi yang memberikan rasa apa ya, rasa percaya terhadap saya gitu loh Pak. Dan saya dapat memberikan dorongan begitu, dorongan-dorongan yang positif kepada teman guru saya Pak. Dari memberikan rasa percaya diri dan dapat memberikan dorongan positif, kira-kira menurut Ibu hal tersebut Ibu ada di posisi berapa jika dihitung dari skala 1 sampai 10? Skala 1 sangat kurang, skala 10 sangat baik. Kira-kira Ibu di posisi mana? Hmm, mungkin menurut saya sekarang berada di posisi 4 Pak. Kalau begitu, Ibu ingin yang ada di posisi berapa nantinya? Mungkin posisi 7 sampai 8 sudah cukup baik sih Pak. Apa Menurut kira-kira saya yang Ibu lakukan untuk mencapai posisi setinggi itu, Bu? apa ya? Mungkin eh, saya perlu menjalin hubungan yang baik dulu ya Pak ke mereka agar mereka percaya begitu Pak terhadap saya. Menjalin hubungan baik ya. Menurut Ibu, opsi apa lagi yang bisa Ibu lakukan selain itu? Apa ya? Mungkin saya akan mencoba memberikan contoh dulu ya Pak ya dari apa hasil pelatihan saya begitu. Memberikan contoh. Baiklah. Menurut Ibu, opsi tersebut memiliki peluang untuk dapat dilakukannya. Menurut saya bisa Pak. Saya akan menerapkan gitu ya. Saya akan menerapkan hasil dari pelatihan saya di sekolah dan memberikan apa ya hal yang positif begitu Pak kepada teman-teman guru agar mereka termotivasi begitu. Saya juga akan mencoba menjaga hubungan yang baik dengan mereka terus. Ini maksudnya agar memudahkan saya begitu dalam berkomunikasi dan menyampaikan tujuan saya, Pak. Eh, ini kira-kira yang mana yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ya, Bu? Mungkin yang dapat saya lakukan dalam waktu dekat apa ya? Mungkin memberi contoh yang baik, Pak. Memberi contoh ya. Kapan kira-kira Ibu mulai melakukannya? Secepatnya lah, Pak ya. Dalam minggu-minggu inilah, insya Allah. Baik, siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam melakukan ini? Eh, Mungkin kepala sekolah kali, Pak ya. Mungkin saya akan memilih kepala sekolah, Pak. Apa tindak lanjut dari rencana ini yang masih ingin Ibu lakukan? Apa ya? Saya akan memantau begitu, Pak ya. Memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari kepala sekolah, Pak. Saya juga akan mencari sumber referensi nih, Pak, tambahan kalau itu memang diperlukan begitu Pak.
Nah, sekarang kita sudah di penghujung dari percakapan ini. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita tadi? Pak ya, saya ada sedikit pencerahan lah Pak ya. Yang tadinya saya bingung, saya harus bagaimana dalam menghadapi teman yang tidak mau ikut nih, ikut pelatihan sehingga saya menyadari bahwa cara memotivasi teman itu ada banyak sebenarnya, ada banyak cara. Nah, tidak hanya dengan eh, cara memberitahu saja, namun dengan memberikan contoh-contoh serta memiliki hubungan yang baik juga merupakan salah satu cara. Nah, terus memotivasi teman. Saya juga berharap dengan memperbaiki cara saya dalam memotivasi teman nih, Pak. Eh, dalam hal tersebut dapat mungkin mudah-mudahan dapat berdampak positif begitu, Pak, terhadap mereka. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu Ibu bercerita lagi setelah Ibu melakukan rencana tersebut. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, Bu, percakapan kita. Mungkin nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas kesempatan dan waktunya. Setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi. Sama-sama, Bu. Semoga Ibu tidak bosan cerita dengan saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Alhamdulillah, baik Pak Arif. Bagaimana tadi Pak hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar Pak? Alhamdulillah, Pak. Tadi berjalan dengan baik dan lancar. Baik, Alhamdulillah Pak. Nah, bagaimana tuh Bapak menilai performa yang Bapak lakukan tadi menurut Bapak? Saya merasa bahwa saya sudah melakukan dengan baik, Pak. Oke, baik. Apa yang membuat Bapak merasa demikian? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur cerita, Hmm, alhamdulillah, yaitu dengan menanyakan tujuan, hmm, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. hmm, Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching hmm, tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Saya hmm, juga sudah melakukan 3 kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, hmm. mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, ternyata sudah dilakukan semua Pak ya. Kalau begitu Pak, boleh tidak saya berbagi hasil pengamatan saya Pak? Silakan Pak, boleh Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi, sudah mengarahkan coach juga untuk mencari rencana aksi. Lalu tindakan apa yang sebaiknya dilakukan juga sudah berhasil. Nah, serta menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach serta rencana aksi yang akan dilakukan juga sudah berjalan dengan baik. Kemudian saya juga tadi sudah mendengar Pak, percakapan Bapak nih dengan Ibu tadi. Bapak sudah fokus terhadap coach, arahnya juga sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya tadi juga Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach ya. Baik, Pak, jadi begitu menurut pendapat saya Pak. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang ini Pak? Terima kasih Pak atas umpan baliknya. Alhamdulillah Pak, kalau begitu saya masuk di kategori yang Baik, baik. bagus ya Pak. Oke, baik Pak. Jadi karena sudah berhasil melakukan proses voting sesuai dengan alur kita, namun Pak, saya juga melihat ada aspek yang masih perlu ditingkatkan. Misalnya tadi Pak, saat observasi tadi, saya perhatikan saat Bapak melakukan mendengarkan aktif Pak, karena kan Bapak ingin melihat cara saya apa melihat bagaimana kompetensi Bapak dalam mendengarkan aktif. Ada beberapa catatan Pak. Tadi gerak gerik tubuh Bapak agak kurang memberikan respon. Terus juga ada di saat coachnya belum selesai bicara,
tapi Bapak langsung menyambut perkataannya. Selanjutnya yang ketiga nada pertanyaannya masih kurang santai Pak. Jadi itu yang menurut saya yang sebetulnya yang seharusnya belum sesuai dengan standar. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal tersebut Pak? Baik Pak, Ah, saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi hal tersebut. Mudah-mudahan di lain Hmm, kali saya bisa lebih baik lagi Pak. Amin. Mudah-mudahan Pak ya. Baik Pak. Kalau begitu dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa tersebut, Pak? Insya Allah Pak, saya akan berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif Pak. Oke, baik itu sudah merupakan apa? Sudah merupakan langkah yang bagus, Pak ya. Baiklah, mungkin saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam forum supervisi akademik. Lalu terakhir, apa yang Bapak boleh, Pak, dari proses ini? Alhamdulillah Pak, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum Pak. Baik, Pak, sama-sama. Terima kasih kembali, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Purwanto selaku fasilitator dan Pak Andri Prasetyo selaku pengajar praktik serta dukungan teman-teman CGP Angkatan 10. Demikianlah video singkat tentang tugas demonstrasi kontekstual, coaching untuk supervisi akademik menggunakan alur cerita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.